Bo enak irek, kelesetan gini. Ngangguran tapi iya iki. Mau ngerjain apa juga mas? Iki wis dipetek di roll iki rek. Oh, roll. Iya. Oh, iya. Golek gimmick sing ngene-ngene Mas enak. Diterusno. Sampai keturunan ngono ya. Iya. Aku kan makane milih gimmick sing ngene-ngene. Oke. Iki lho ndukur kene Mas. Ya. Berae. Ya, selamat malam. Oke. Wis ya? Wis. Sampun. Opening ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara PWS Podcast. Warga. CP. Apapun yang kita omongin nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, iki mau lah aku sampean mau pijetan. Turu-turu. Mau mantai ngono, kok gak penggawean ngono. Ngeleye-leye. Hah? Leye. Penggawean apa Mas? Kerjaan apa sekarang itu? Hah? Pekerjaan apa? Lapangan pekerjaan lagi sulit. Nah, PHK di mana-mana. Bener sampean. Aku mau maca berita. Saiki pengangguran iki wah kae. Lah makane ada wis santai Mas. saya. Iki saking nganggur. Saking nganggure. Heeh, saking nganggure. Dan saking ngantuke nek iki. Ayo, aku kadang aku heran sing nganggur sing ngono. Kok melok demo ta salto apa kon? Cek gak nganggur. Iya. Berarti sing Tapi males ya Mas aja. Jadi masalahnya kalau suruh salto itu mas ya, saya udah nyoba salto kesleo mas, nggak bisa. Iya sama. Kalau itu ikut-ikut demo gitu gimana? Ikut demo itu belum sampai teriak, udah kelempar pakai aqua mas. Kaget Mas. Demi perubahan. Perubahan apanya saya yang berubah mas, bendol ini mas. Iya. Jadi bengkak, wajah jadi bengkak setelah kena lemparan. Kena lemparan bengkak. Baru juga datang, teriak belum mas? Belum. Sudah kena lempar. Iya. Apa stok pokoknya? Besok kalau pengen mau ikut-ikutan di belakang Mas Hafiz saya. Di belakang Mas Hafiz. Iya kan Mas Hafiz yang kena duluan kan gede. Iya Gede, bertiming. Oh iya. Iya. Masalahnya yang lempar dari belakang biasanya mas. Wah itu berarti kan teman sendiri Mas. Ya itu sampean kayaknya itu ya. Itu kemudian. Iya. Curiga ini saya jadinya ini. Berarti ya apa ya? Ini siapa yang disalahkan ini? Pengangguran sakmono akene iku lho. Apa ya penyebabnya? Apa kakean anak atau ya apa? Waduh ini. Kita nyari penyebab atau kita nyari paling gampang itu nyari kesalahan orang Mas. Kalau nyari penyebab itu sulit, apalagi ngasih solusi. Nyalain orang paling gampang Mas. Nah kalau saya nggak setuju. Nggak setuju ya? Kalau saya mending cari solusi. Daripada nyari kesalahan orang. Iya. Bisa Mas sampean kasih solusi biar saya nggak nganggur sama Mas Hafiz ini. Loh sampean tanya saya sendiri nganggur loh. Mas. Masalahnya itu di situ. Ya, masalahnya itu yang saya bicarakan tadi itu yang gampang Mas. Yang banyakkan orang itu memilih untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan pihak lain. Jadi ini enaknya gimana? Kita mau cari mau nyalain pihak lain, apa kita mau mikirkan solusi juga kita nggak bisa, kita sendiri nganggur. Makanya saya butuh orang yang bisa ngasih solusi gitu mas. Siapa? Ya cuma bos kameramen aja. Oh iya bos kameramen. Iya. Ini studionya bos. Oh iya. Kameramen, bos kameramen. Bos kameramen. Jadi semuanya yang ngasih solusi memang bos kameramen. Iya. Jadi Nah, kameramen bukan sekedar kameramen ini, bos. Orang yang ngasih solusi itu minoritas, Mas. Minor. Dari 3, 1 yang ngasih solusi. Ya emang gitu, Mas. Kalau yang ngasih solusi mayoritas ya Bayangkan betapa sejahteranya negara ini. yang jadi karyawan siapa? Kenapa harus jadi karyawan kalau kita semua bisa jadi bos? Loh lah ya. Karyawan bisa dari negara lain, Mas. Oh iya ya. Think to be smart. Oke. Suka saya, termasuk misionaris ini Mas ya. Misionaris. Ya kan saya Visionaris. berteman sama bos Anas kan lama, Mas. Misionaris apa visionaris? Visionaris. Oh, visionaris. Kalau misionaris itu Apa ya? Orang yang berjuang. Jadi misionaris. posisi ya Mas ya. Jadi Saya nggak tahu, Mas. Oh iya. ada warga sipil sih gak kayu iki secara data intelektual. Iya. Data intelektual. Berarti kita perlu menyalahkan siapa ini? Apa kita harus siapa mencari
objek yang disalahkan? Kayaknya cuma itu yang kita bisa sebagai warga sipil dan rakyat kecil. Jadi untuk Nggak mungkin kan kita nyalain diri kita sendiri, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, nggak mau dong. Iya ya. ya Iya, kita udah kecil, udah miskin disalahin. Iya. Tadi Apalagi kita nyalain siapa ini nanya? Hah? kita jadi Nyalain itu. Yang besar itu ya? Iya. Kita ini udah miskin malah dibilangin digoblok-goblokin kan gitu. Penrio Bito itu ya? Hah? Penrio Bito? Bukan, kata Sunio itu Mas. Sunio itu kalau ngomong mentang-mentang kayak kerja bapaknya halal aja. Kan gitu. Jadi saking banyaknya pengangguran itu juga terdapat faktor bagi keluarga. Faktor Mas ya. Impact-nya Mas ya? Jadi imbas ke keluarga itu Iya Mas, pasti. karena faktor ini. Pasti. Tingkat perceraian makin tinggi. Hidup janda. Itu digaya juga karena dikarenakan Kenapa Mas kok sampai melirik saya itu? Saya mau janda kok langsung semangat gitu sih Mas? Loh Enggak enggak, ya? saya enggak semangat. Oh, ya Kalau udah. sampean kan memang playboy. Kalau Oh, saya ini penakut Mas, enggak berani Jangan gitu Mas. Apa? Saya lagi serius sama satu wanita dibilang play. Oh ya enggak jadi kalau gitu. gara-gara pengangguran itu, jadi dampaknya itu Ke melebar. keluarga. Jadi Pasti, bisa ke pasti itu keluarga. Mas. Iya kan? Ini soal makan juga kan, kesejahteraan hidup Mas. Benar. Ini kalau kita ngomong semua jadi pengangguran semua ya. Iya. Jadi pengangguran semua. Ntar narasinya ini nggak ketemu Mas. Kalau tiga-tiganya jadi pengangguran. Ya kita nyari kesalahan, makanya Iya. itu kita nyalain siapa gitu loh, Ya, biar ya, dia jadi yaudah. obrolan. Sampai nyalain saya aja Mas ya. Bentar, saya tak ganti ini dulu. Apa? Ganti kostum saya Mas. Kenapa? Dikit. Jadi biar ada ini. Oh penyegaran ya? Oh, penyegaran. Mas Hafiz ganti kostum, Mas Oke. Faris ganti kostum, saya ini yang belum. Apa wali? Ini tadi kita nyalain, mau menyalahkan siapa? Kalau saya sendiri sih, ya bukannya ini peran pemerintah ya. Ini kan seharusnya peran pemerintah. Jadi agak intelektual kalau gini Mas. Oke. Mau ngomong apa kamu? Saya ingin menyalahkan bagaimana kebijakan pemerintah tentang masalah ini. Ini kan harusnya masalah yang harus diurus pemerintah kan? Diurus pemerintah. Iya, misalnya saya tempel ban ya, ban Iya. bocor, ya harus pekerjaan saya kan? Ya. Bagaimana cara bannya biar nggak bocor? Itu pekerjaan saya. Ketika ban bocor itu ada masalah, bocor lagi, lah itu kan kesalahan saya. Ya. Nah sama juga sama seperti ini, itu kan udah profesi pemerintah. Ya nggak bisa. Ini saya selaku pemerintah. Oke, Mas. nggak bisa dengan alasan. Nggak bisa. Pemerintah sudah membuat beberapa wacana Mas. Melakukan banyak anggaran agar investasi atau investor itu mau berinvestasi gitu. Itu sudah dilakukan Mas. Dan lapangan pekerjaan sudah terbuka. Kalau misalnya sampean nganggur ya salah sampean. Buka itu dibuka gerbangnya, apa dibuka lowongan pekerjaannya. Dibuka lowongan pekerjaannya Nah, Mas. terus yang sampean bilang tadi wacana, Wacana. berarti kan masih berupa wacana ini. Loh, tapi kan nyatanya sekarang Sudah dilakukan. sudah dilakukan. Oh, sudah dilakukan. Iya. Berarti sudah turun ke lapangan ya, Mas? Sudah turun ke lapangan. Tapi fakta yang terjadi, pengangguran meningkat, Mas. Tapi faktanya secara perekonomian, ini saya cuma pura-pura jadi pemerintah Mas ya. Ya. Nah, jadi pakai kacamata ini jadi agak pintar dikit Mas. Oke. Secara survei kemarin kan bahwasanya ekonomi kita itu naik 5% pertumbuhannya. Ya. Berarti kan ada impact yang sudah dilakukan sama pemerintah gitu loh Mas. Masalahnya gini loh, Mas. Survei itu kan kita bisa buat sendiri, Mas. Duh, kata Kita siapa? survei sendiri. Yuk, bukan kata saya kan, Mas? Oh iya. Kata Mas Azrul. Kan kata saya tadi. Iya. Kan survei kita bisa buat sendiri. Saya tulis aja survei, misalnya ini ya. Saya survei menurut BLTSUDE. Nah, Data perekonomian naik 10%. kok gak sama Mas singkatannya tadi Mas? Nggak sama. BLTUSDE. Ya kan terserah saya kan. Oh iya. Kan lembaga surveinya saya sendiri. Oh Lembaga iya, iya. survei saya buat sendiri. Sekarang Anda Saya jadi subjektif ya Mas ya? Saya survei sendiri. Sama- Enggak, saya ini berpikir, calon ini. cobalah berpikir Hah? soal
survei tadi loh Mas, yang menurut sampean soal Bu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia meningkat 5%. Ya. Kenapa nggak kita berpikir itu survei dari siapa? Objektif kak datanya? Karena fakta yang di lapangan, yang saya rasakan dan banyak orang rasakan di sosial media, Masih banyak. banyak pengangguran. Sampean sekarang nganggur enggak? Nganggur Mas, ini duduk-duduk gini kan nganggur Mas. Ini yang jadi masalahnya Mas Hafiz. Ini yang terjadi, Iya, kenapa? yang menjadi pengangguran itu ya seperti ini loh. Oke, Kesalahannya. Kesalahan. Sampean nganggur. Ya. Ngapain ngurusin gituan kalau gitu? Ya jangan ngurusin gituan biar sampean nggak nganggur. Kalau Terus misalnya harus ngurus apa ya Mas? ya cari pekerjaan Mas. Lah, Kalau nggak sampean ada bekerja ya, kan Mas. nggak Nggak Pak, ada, nggak ngurusin survei-surveian kayak gitu toh. Nggak ada Mas, pekerjaannya itu loh nggak ada apa yang saya kerjakan. Pekerjaan survei itu tadi, Mas. Lah iya, dia kan nganggur. Iya kan? Akhirnya dia bikin survei itu tadi. Akhirnya dia bikin survei itu tadi kan. biar nggak nganggur. Biar nggak nganggur. Heeh, Ya berarti kerja kan dia sekarang. Tapi nggak dapat uang. Yang penting itu pekerjaan sih ada, tapi ini masalah Iya, Mas. pendapatan. Yang penting pendapatannya. Iya, ya kan makan butuh uang Mas. Masa minta sampean terus? Oh, Boleh ya. tak? Ya nggak boleh. Saya sebagai pemerintah kok ngasih uang. Ngasih uang ya yang penting saya ada citranya bagus kan gitu. Oh, mantap. Oke. Kan begitu Mas ya. Kalau menurut Mas Hafiz gimana? Jadi apa? Saya pernah membaca berita Iya. atau apa namanya itu berita di inilah yang di sosial media. Iya. Jadi banyak dari perusahaan yang dulunya itu ada di Indonesia, berdiri di Indonesia, itu banyak yang pergi. Jadi dengan apa perginya Investor. investor itu juga mempengaruhi kan namanya pengangguran. Iya, Mas. Iya kan. Jadi mungkin karena suatu kebijakan atau dan lain sebagainya itu yang membuat perusahaan nggak bisa bertahan lama di Indonesia. Oh iya, PT Pakar ini loh Mas, di dekat rumah saya. Besar Mas perusahaannya, seperti kayak itu nggak udah mungkin bangkrut Mas. bertahun-tahun itu, Mas. Waduh, udah puluhan tahun Udah puluhan tahun. Ternyata iya, akhirnya kolap Mas sekarang Mas. kolak. Itu banyak karyawan menuntut gaji itu. Dikarenakan ya memang Gajinya itu loh sampai nunggak. nunggak pembayaran dan itu sudah nggak produksi Mas, yang kertasnya. Oh, oke. Jadi Dan itu loh, itu saya lihat sendiri kan Mas, di lingkungan saya. Ya, terus ekonomi naik itu naik, terkapan naik apanya ini? Ya apa dinaikkan kemana gitu ya maksudnya ya? Ini survei itu dari mana? Survei sendiri? Kalau survei sendiri saya juga bisa Mas Faris. bisa sama. Iya bisa, survei orang Ya. 4. Yang penting surveinya naik kan Mas? Iya, tapi kan nggak berpengaruh apa-apa, nggak berpengaruh positif ke impactnya ke Masyarakat. rakyat itu yang banyak menganggur. Jadi menurut Mas Pais ini yang di bidang kepemerintahan itu menurut sampean itu gimana? sama ini kan bidang pemerintahan pengairan Mas. Kok Iya. kok kejauhan. Namanya mesti banyu aja Mas. Saya milih nang sawah beres. Loh. Walaupun seperti itu kan saya punya power Mas. Oh sebenarnya. iya. Saya juga punya daya untuk speak up kan gitu. Oke. Jadi gini, itu semua apa yang terjadi saat ini itu sebenarnya kami atau saya mewakili pemerintahan ya, yang cuma pura-pura sebenarnya ya. Oke nggak apa-apa. Kan gini, itu kan udah saya ini ngikutin apa kata masyarakat kan Mas. Contohnya? Lah masyarakat dulu waktu banyak investor dikit-dikit asing kan gitu. Benar nggak? Benar. Sekarang kalau mereka pergi katanya investor pergi. Kalau kita datangin investor dikiranya kita asing nggak mau memperkerjakan atau tidak mau memperkerjakan masyarakatnya sendiri gitu. Iya, benar. Kenapa tidak percaya dengan masyarakatnya? Kenapa tidak percaya dengan warganya? Tapi ketika itu investor hengkang, mereka yang kemarin banyak berbicara juga tidak bisa melakukan apa-apa. Iya kan Mas. Sebagai masyarakat kecil ya, udah kecil miskin disuruh tanggung jawab ya nggak mau lah Mas. Ya kalau udah kayak gitu ya jangan banyak omong yang kemarin-kemarin. Saya yakin ya sebenarnya yang ngomong itu bukan dari warga-warga kecil kemarin-kemarin itu yang membahas asing itu kan. Warga besar berarti ya, raksasa. Sebenarnya juga warga besar juga cuman nggak kebagian zakat mungkin kan gitu. Jadinya dia
Koar-koar. Untuk sampai saat ini pun Ada untuk udang di balik rempeyek. nah, oh enak Mas kriuknya ya kan. Paham saya, ada kepentingan gitu Ada ya. kepentingan untuk sampai saat ini pun juga menurut saya ya. Kalau dibilang pengangguran banyak ya ya sudahlah. Iya. Ya berarti kan harus memang kita Sudahlah. Wes copyright. Copyright. Jadi gini, Bapak Pais, dulu saya pernah melihat suatu berita gitu. Ini sebelum Masehi apa? Setelah Ini Masehi? masih zaman presiden yang kemarin. Oke. Jadi waktu masa jabatan presiden kemarin itu ada suatu perusahaan besar dari ya sama Asia. Itu dia masuk mendirikan perusahaan tapi juga mengambil pekerja itu dari negerinya sendiri. Itu pernah ini enggak pernah melihat berita itu enggak sebelumnya? Pernah sih Mas, pernah. terlintas. Jadi itu juga berdampak sama kita untuk kita warga itu untuk mendapatkan suatu pekerjaan gitu. Karena itu kita sulit untuk Ya gimana Mas Faiz? kembali koprong ini. Jadi menurut Bulat saya ini soalnya. Jadi sebenarnya gini Mas ya. Kalau dilihat secara realistis memang itu benar. Tapi kalau kita lihat secara objektifnya lagi, ini untuk membangun motivasi teman-teman kita atau semuanya ini agar lebih giat lagi kan gitu Mas. Dalam artian objektifnya kan gini. Positive thinking. Kita positive thinking gitu. Nyatanya warga kita yang kerja di luar negeri, yang menjadi TKI, TKW atau apapun itu kan juga banyak. Ya, Dan mereka juga sah-sah aja kan? Ya. Benar nggak? Mereka yang punya skill bisa bekerja dimanapun bisa. Tapi mereka yang tidak punya skill kayak kemarin pergi aja dulu kan sempat viral itu. Oh iya. Ujung-ujungnya ginjalnya diambil di negeri Kamboja kan gitu. Kenapa itu sampai terjadi? Karena mereka nggak punya skill. Sekarang alih-alih kita mencari Tapi itu benar Tamar, yang ginjal dijual di Kamboja itu bukan framingnya untuk menakut-nakuti agar kita nggak pergi gitu. Soalnya kan kita kalau dari kacamata saya ya, kan saya nggak tahu, nggak pernah ke Kamboja juga. Saya juga nggak pernah sih Mas. Kadang itu saya itu melihat berita itu selalu saya coba untuk berpikir sebaliknya dari arah yang diberitakan. Jadi ini kepentingannya apa? Kok beritanya gini? Kepentingannya apa? Di balik berita ini apa? Sekarang realistisnya gini Mas. Sampean kalau nggak punya kemampuan, ya berani nggak berangkat ke Kamboja? Bukan masalah kemampuan sih kalau saya. Menurut saya nanggung masalah Kamboja. Kemana? Mungkin ke US. Kalau saya Ke negara-negara yang lebih baik lah Mas. Kalau saya lo ngapain? Iya. Menurut saya Kamboja itu iya. nggak lebih baik. Sama dari ke kita. US ya. Kalau saya tetap ke Indonesia Mas. Oh tetap ya. Ini pakai baju Indonesia iya. Berada di negeri ini. Di negeri ini. Survive di negeri Ya ini. kan Survive di sama negeri ini. pemerintah, sama sudah kerja di pengairan ya ngapain? Iya. Kerja. Ngapain harus ke luar negeri? Iya benar juga. Karena sudah menjabat di negeri sendiri. Lah, sedangkan yang kita cuma angin lewat Mas. Ketera angin. Iya. Ketera angin Bergantung angin mau kemana ya? arahnya. Jadi kita itu kadang itu kalau saya lihat itu mudah untuk terprovokasi gitu. Untuk menyalahkan salah satu pihak itu susah. Loh gampang Mas, nyalahkan gampang Mas. Karena di satu sisi itu ya memang ini kredit Mas Udan Mas. Jadi bukan hanya negara yang salah, tetapi juga dari warga atau SDM-nya juga ada yang salah, ada yang dibenahi dari awal gitu loh Mas. Itu tadi loh Mas, saya sudah katakan berulang kali, masyarakat kecil udah miskin disalahkan ya nggak mau lah Mas. Ya juga sih Mas ya. Nggak mau. Ini saya ibaratkan sebuah keluarga, saya analogikan sebuah keluarga. Yang menjadi orang tua ini siapa di sebuah keluarga? Saya sebagai apa jabatannya? Loh kamu sama saya kan bukan keluarga sih Mas. Masa kamu anak saya? Iya bukan. Sekarang saya lagi serius. Oh iya. Sorry. Jabatan kamu sebagai apa ini? Apa? Jabatan kamu sebagai orang tua atau anak?
Orang tua. Orang tua. Mm. Lah kalau di pemerintahan sama rakyat, yang menjadi orang tua itu siapa? Pemerintah. Nah, harusnya yang mencukupi anak, kalau ketika anak susah, Harusnya pemerintah. harusnya kan pemerintah, Mas. Ya. Tapi masa anak dicukupi terus, Mas? Ya, emang pernah nyukupi, Mas? Emang sampai kapan gitu? Emang pernah nyukupi sampai benar-benar cukup, Mas? Itulah yang kurangnya dari kita itu. Cobalah seperti lagu berdamai dengan apa yang Tapi ya, terjadi. saya mencoba. Kalau Mas tanya ya, apa pernah mencukupi gitu? Ya. Saya jawab sebagai ini ya, Perwakilan. perwakilan yang sudah mencukupi. Bukti realistisnya, kalau Anda tidak tercukupi, Anda tidak bisa dewasa sampai saat ini. Enggak juga sih, Mas. Saya dicukupi orang tua saya soalnya. Loh, lah iya dicukupi orang tua Anda karena kan ada faktor lain, Mas. Kalau misalnya pemerintah tidak mencukupi, tidak ada pekerjaan bagi orang tua Anda, sama sekali tidak ada kehidupan gitu, atau sepertinya waktu penjajahan, ya sampai belum ada tahu-tahu dibedil ya nggak cukup, Mas. Jajan kapan, Mas? Emang benar kan soal penjajahan itu, Mas? Benar kan dulu dijajah, Mas ya. Dulu Iya. Dijajah sama itu kan Jepang. sekarang kan Dulu. ada ya, tanda kutipnya itu, ada anehnya itu, Mas. Iya sih. Iya. Nah, itu dijajah beneran apa tidak kan kita Nggak tahu juga. Ya kalau misal soal gini loh, penjajah- logikanya kan gini, Mas. Hah? Informasi atau berita soal tetangga kita Iya. yang kita dengarkan itu kita bisa salah loh, Mas. Bisa jadi. Padahal cuma tetangga. Tetangga. Apalagi yang Bertahun-tahun. bertahun-tahun yang lalu, Mas. Nah, itu belum bisa saja itu salah ya. Bisa saja. Jadi intinya gini, kalau saya ambil kesimpulan dari pembicaraan Oke, ini kan, kita ambil kesimpulan. ada perbandingan kan, ada oh ini orang ini kok kenapa bisa kaya, orang ini bisa bekerja atau tidak. Iya. Lebih baik kan itu kan berarti kita mencari keadilan. Kalau kaya ya kaya Iya. semua, kalau bisa kan makmur semua. Kita harus kembali kepada motivator handal kita ya, bos kameramen kan gitu. Oh iya. Karena bagaimanapun juga keadilan itu lebih mahal daripada mencari kedamaian. Daripada gitu, mending kita berdamai. Kalau kita nganggur ya udah nganggur aja kan gitu. Berarti kita Ya. berdamai dengan keadaan. Iya, nah saya udah lepas dari ini. Nah, saya ngelain saya lagi ya kan. Kalau saya pribadi, keadilan itu nggak ada. Iya. Keadilan nggak ada. Nggak ada kalau menurut saya. Kalau saya lebih mencari perdamaian. Oke. Nggak ada. Dimanapun Anda berada, yang kuat yang selalu menang. Oh, oke. Kalau saya, menurut saya. Jadi adil itu nggak Yang ada beradab. menurut Saya. Bapak Asrul, untuk Bapak Habis Paris berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan. Untuk Mas Hafiz. daripada memilih keadilan, memilih Kedamaian. kedamaian, Iya. berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri. Dengan yang lain juga. Saya juga takut ya, Mas. Iya, saya juga, Mas. Oke, kalau saya damai itu ya sama, tapi soal keadilan itu keadilan itu ibaratnya porsi. Jadi setiap orang itu Porsinya berbeda. berbeda-beda. Jadi kalau seseorang itu punya porsinya sendiri dan dia sudah merasa cukup, jadi saya rasa itu sudah adil. Berapa kalori, Mas, porsi keadilan buat sampean? Kalau kalori itu berarti nunggu berat badan aja. Oke, udah. Iya, Oke, ini daripada yang gelambir gitu. Iya, udah terlalu lama ya. Dan Oh iya, ini udah cepet ini. Oke. Saya masih sehat. Terima kasih yang sudah nonton di acara BWS yang sudah masuk Mampir. ataupun yang kepencet masuk ke acara ini. Terima kasih sudah nonton. Jadi begitulah Kesimpulan tidak jelas kita. dari Iya, berdamai dengan apa yang terjadi. Oke, saya Hafiz. Saya Pais. Saya Asul. Saya Jau. Berdamai dengan apa yang terjadi.